Pertemuan anggota parlemen perempuan itu pertama kali diprakarsai Indonesia 10 tahun yang lalu. Really? Iya, Story-nya? sejak saat itu baru sering lah ya ada pertemuan tiap tahunan anggota Ini parlemen yang banyak perempuan. orang nggak tahu. Jauhi narkoba demi masa depan bangsa. Indonesia harus bebas narkoba. Nah, itu salah satu topik pembicaraan kita di ini parlemen. Ya. Masih bersama saya, Kang Indra Pahlevi, dan ditemani teman setia saya, Bang Indra Iskandar. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Ya, kayaknya keren banget hari ini datanya. Iya, malam ini karena sudah lama nggak tampil bersama, maka kita harus cari baju-baju yang terbaik untuk tampil bersama. Fresh kayaknya, rajin olahraga gitu ya? Iya, ini banyak kegiatan-kegiatan yang jalan dari ruangan ke ruangan, jadi itu Yang sama penting juga itu. olahraga. Ya, betul. Nah, gini Bang, tadi saya coba sampaikan bahwa Indonesia harus bebas narkoba. Itu salah satu topik yang katanya mau dibahas dalam sidang umum AIPA. Sebagai tuan rumah adalah DPR RI. Sebenarnya DPR kesiapannya seperti apa ya, Bang? Iya, ini AIPA ke-44 yang akan dilaksanakan tanggal 5 sampai tanggal 11 Agustus. Ini kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, itu antara pemimpin-pemimpin ASEAN dengan ketua-ketua parlemen ASEAN di Labuan Bajo pada bulan Mei lalu gitu ya. Ya. Jadi ini adalah pertemuan lanjutan, tapi kalau nanti pertemuan yang akan datang ini itu disebut juga AIPA itu AIPA yang diperluas gitu ya, karena bukan hanya pemimpin parlemen ASEAN yang hadir, ada juga sekitar 20 negara Wah, banyak ya, Bang? peninjau dari berbagai benua untuk ikut di acara itu. Jadi, Itu kenapa diundang mereka, Bang? ya tentu ASEAN ini kan punya peran penting bagi Maaf nih, kayaknya enakan banget ya ngobrol berdua mulu. Kita di sini jadi penonton aja ya Bu ya dari tadi. Saya sampai lupa ada dua wanita Walaupun cantik. sama-sama lupa. saya lagi mikir AIPA apa sih, siapa sih si AIPA ini? Sambil ngedengerin cuma lama-lama kok kayaknya kita ditinggalkan di sini deh. Gimana, Bang? belum disapa dua tamu lagi nih. Saya juga mau. Nanti kalau udah ketemu nih, ini kita nih beneran Iya, ini parlemen men. nih. Ya, karena ini tadi. Ini tadi ini Indra dan and Indra. Iya, jadi pemirsa ini ada tamu, tapi sekaligus juga sebenarnya host juga nih ya. Yang pertama ada Mbak Anya Dwinov. Ya, Halo. ini nanti mungkin pengen tahu apa sih AIPA gitu ya. Barang apa itu AIPA kan gitu. Mewakili Udah masyarakat. Mewakili masyarakat. Dibaca aja masih nggak ngerti soalnya. Jadi mendingan lu tanya aja deh udah Dan pada satu ngerti. lagi, ini sebetulnya sebagai kayak semacam OC ya. Ini ada Mbak Endah. Gimana Mbak Endah? Sehat? Baik, sehat. Aduh. Saya bukan tamu sih. Saya kan orang dalam juga, Oh, Mas iya. Indra. Aduh, saya dikelilingi orang dalam semua serem Ya, dong karena di sebetulnya sini. gini, karena ini parlemen tadi, maka orang di luar ini itu tamu. Ya. Kan gitu ya. Tapi saya baru pertama kali nih hadir di sini. Thank you. Iya. Thank you Pak Indra, Mbak Anya. Iya. Jadi lanjutin Mbak Anya. Iya. Kayaknya penasaran. Mau Iya. tanya apa? Saya tuh tadi kan dapat bocoran tuh dari Bang Indra bilang AIPA ini sebenarnya semacam kayak apa ya, perkumpulan kah kita bisa sebutnya seperti itu, sebagai ajang untuk kumpulnya para parlemen se-ASEAN, benar kah? Kalau untuk memahami AIPA Hah? lebih spesifik, lebih tematik, makanya kita undang narasumber orang dalam juga, Nah, ini Mbak dia Endah. nih, ini dia Nah, Mbak nih. Endah yang harus menjelaskan nih supaya karena Mbak Endah ini mengikuti proses kegiatan Selama parlemen. 44 tahun ini ikut terus? Enggak? Kan udah ke 44 kan? Selama beliau ada di lembaga ini, Heeh. mungkin lebih dari separuh ya mengikuti proses-proses diplomasi parlemen ya. Dinamika parlemen Dinamika internasional parlemen, ya. ya. Macam pengamat politik dong. Gimana, Lebih, Mbak? iya. Jadi tadi ini sih penugasan ya. Kalau Pak Indra nyerahin ke saya, ini penugasan Mbak Anya. Benar. Jadi ini sih kalau AIPA itu mungkin jarang kedengeran ya. Mungkin masyarakat tuh lebih sering dengernya itu ASEAN. Iya. Tapi bisa dipahami sih karena kan
AIPA itu adalah salah satu entitas dari ASEAN. Oke. Jadi ASEAN sebagai di tingkat pemerintah sebagai lembaganya. Nah, kemudian kita salah satu unsur nih untuk memperkuat parlemen ya dengan sesuai tugasnya. Jadi apa keputusan-keputusan di ASEAN, nah kita dorong gitu. Jadi AIPA itu salah satu entitas untuk merealisasikan keputusan-keputusan yang ada di ASEAN. Jadi anggotanya siapa aja? ASEAN. Jadi Negara-negara negaranya ASEAN 10, aja? betul, 10 negara ASEAN. Dan sebentar lagi akan ditambah dengan Timor Leste, Pak Indra. Ya. Tapi masih Gitu. berproses ya, masih berproses. Nah, Jadi AIPA mudah-mudahan- sendiri orang kan nggak tahu. Iya. AIPA. Nanti kalau nggak ada I-nya kan Iya, jadi iya. apa? AIPA itu apa? Gitu. Iya. Oke, A-nya ASEAN Interparliamentary Assembly, alias Asosiasi Parlemen-Parlemen di tingkat Asia Tenggara. Nah, Oke. Hmm. Nah, kalau lagi ada momen seperti ini pada ngapain sih? Itu kan kalau kita kan orang awam kan ini oke, oh iya ya saya tahu deh ada asosiasinya. Terus kalau lagi ada ajang seperti yang rencana Agustus ini, pada ngapain itu negara-negaranya? Ngomongin apa sih kalau lagi pada ngumpul gitu? emang nggak pernah denger ya? Maksudnya nggak pernah lihat berita, nonton TV gitu? Mohon maaf. Aduh. Saya alpa dari berita itu. Terlalu berat berita politik ya. Iya. Tapi sebenarnya berita politik itu kalau dibilang berat-berat banget tidak, asal kita bisa menerjemahkannya dalam kehidupan kita sehari-hari karena itu nyangkut loh. Iya betul. Bener. Jadi, Apalagi tema-tema tadi saya bilang ada drugs. ngomongin narkoba. Iya, Masa mungkin sih itu nanti masuk? Mbak Enda atau Bang Indra bisa jelasin di sidang yang ke-44 ini Uh-huh. AIPA ngomongin apa aja? Narkoba ngomongin. Salah satunya. Emang ada berapa banyak yang diomongin? Oh, berapa banyak yang Mbak diomongin? Enda gimana Mbak Enda? Iya, jadi banyak. Jadi ngapain sih anggota parlemen itu berkumpul ya di sidang-sidang seperti itu? Seperti anggota parlemen lainnya, Mbak. Kita jadi menyampaikan aspirasi dan menyampaikan posisi dari negaranya masing-masing atas berbagai macam isu yang dibahas di AIPA. Jadi pandangan-pandangan berbagai parlemen atas dinamika geopolitik di kawasan saat ini. Tadi kan disebutnya drugs ya, itu sebetulnya salah satu pertemuan kita. Jadi kita ada pertemuan komite mengenai bagaimana sih memerangi narkoba dan juga penyebar luasannya itu Peredaran. gitu. Itu sudah berhasil dibuat rekomendasinya. Tapi jangan ditanya apa ya, saya lupa. Tapi itu akan diadopsi di sidang umum AIPA nanti yang bulan Agustus gitu. Apakah hanya narkoba aja atau ada Enggak, isu itu lain? hanya salah satu. Jadi kita itu ada berbagai komisi yang Isu-isu akan tentang perempuan ada nggak? banyak. Jadi Ada. untuk diketahui juga bukan banyak, maksudnya ada Ada. memegang Bahkan peranan sebelum penting. di Iya. acara IPA ini, Uh-uh. sebulan lalu dilakukan forum perempuan AIPA gitu ya, Oh, ya? di Padang gitu ya. Padang. Human Iya. Parliamentarian. Jadi Parlemen ASEAN ini juga sangat serius, bukan hanya pada isu-isu berkaitan dengan drugs gitu ya, tapi isu-isu lain yang memang menyangkut kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat tuh juga dibahas, isu-isu tentang perempuan. Mungkin nanti Mbak Endah bisa cerita soal itu. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau misalnya parlemen dari 10 negara ASEAN yang kumpul membicarakan satu topik, sedangkan kebijakan setiap negaranya kan beda-beda. Tuh gimana? Bisa pada berantem dong ntar ngeliatnya. Nggak gitu ya? Gimana, Iya, Bang Indra? ini kan ada pengaturan persidangan-persidangan gitu ya. Persidangan-persidangan tuh diatur nanti berbagai sesi, berbagai agenda tuh sudah didistribusikan gitu. Jadi ada mekanisme persidangan. Jadi memang tidak semua isu-isu tuh setiap negara tuh setuju gitu ya. Tapi nanti terakhir kan ada mekanisme voting gitu ya. Dan mekanisme itu sebelumnya sudah disepakati. Jadi Sidang ya? walaupun keras argumentasinya, tabrakannya keras, tapi nanti pada akhirnya memang harus disepakati dengan mekanisme persidangan gitu ya. Bisa di voting dengan pada negara-negara gitu ya. Kalau outputnya itu apa sih Mbak Enda? Iya, untuk masyarakat nih, pengen tahu. Outputnya apa? Jadi sidang itu nanti akan menghasilkan, serius banget sih ini Mas Indra jawabnya malam-malam ini. Pertanyaannya, Iya. nah hasilnya apa sih abis Ya, pada hasilnya ngumpul-ngumpul apa? gini gitu? Oke, jadi nanti setiap tadi Pak Indra kan menjelaskan Bang Indra. Bang Indra Bang Indra kan menjelaskan ada mekanisme sidang ya. Iya. Jadi ada empat komisi yang bersidang. Oke. Masing-masing ada sosial, budaya, politik, ekonomi, dan juga ada pertemuan anggota parlemen perempuan dan pertemuan anggota parlemen muda. Nah, ini Yang menarik nih. parliamentarian. Yang parliamentarians ada juga. Outputnya itu nanti ada resolusi. Di dalamnya ada berbagai rekomendasi untuk dilaksanakan kita sebagai parlemen, dan kita juga akan meng-urge pemerintah untuk melakukan berbagai
tindak-tindakan sesuai dengan rekomendasi yang disarankan oleh Parlemen se-Asia Tapi di Tenggara sidang tadi. umum besok itu nggak ada pertemuan dengan pihak eksekutif ya, karena sudah selesai di Labuan Bajo kemarin. Betul, betul. Jadi kita udah ada interface meeting. Ya. Maksudnya itu pertemuan itu ya kepala-kepala pemerintah dengan kepala-kepala Ketua Parlemen. ketua-ketua parlemen. Itu udah done ya waktu di Labuan Bajo. Harapan-harapan dari parlemen ya Pak Indra ya. Kita sudah sampaikan melalui Bu Puan sebagai Presiden AIPA kepada Presiden Jokowi sebagai Ketua ASEAN. Udah disampaikan di sana. Sekarang kita tinggal melanjutkan apa yang masih menjadi concern-nya dari masyarakat se-Asia Tenggara. Mungkin kita kan tadi sudah agak lumayan banyak. Sebenarnya tema sidang keempat ini apa, AIPA? Kalau Tema saya utama aku ya? nanya dulu, kalau temanya ASEAN tahu nggak, Mas Indra? Banyak tahu nggak? Hah, Nggak temanya tahu. apa ya? Temanya ASEAN Indonesia. Oh, Udah setahun nih. epicenter of growth. Iya. Ya, oke. Jadi temanya kalau pemerintah itu kan ASEAN Matters, ASEAN Matters. Epicenter for Growth ya. Iya. Jadi kita sebagai salah satu entitas Oke. organisasi di ASEAN juga mendukung lah tema itu. Tema kita itu Responsive Parliament for Stable and Prosperous Region. Jadi parlemen yang responsif untuk mencapai kawasan yang stabil dan lebih sejahtera. Gitu. Itu kalau tahu kayak begini kenapa sampai masyarakat kok kurang familiar sih? Ayo, Nah, salah ayo, siapa Maindra. nih? Salah siapa sampai masyarakat kurang familiar? Siapa dong? Enggak tahu. Nggak tahu. Kalau dari kami di pemberitaan itu sebetulnya tidak kurang-kurang ya melalui berbagai platform, bahkan juga kerjasama dengan beberapa media eksternal gitu ya. Tapi mungkin ini juga kita harus coba perkuat metodenya nih Bang Indra ya, agar supaya pesan ini sampai gitu ya. Kami misalnya di dua platform utama, TV Radio Parlemen dan media cetak online sosial itu sudah menyusun semacam agenda untuk kita coba sampaikan, termasuk sosialisasi awal ini sampai nanti akhir dari perhelatan sidang umum ini gitu ya. Sidang umum. Agustus. Ya, 11 mudah-mudahan Agustus sih itu ya. nyampe nih pesan ini ke halayak ya, kepada publik ya, karena memang penting bagi saya untuk bisa menginformasikan, memberitakan apa yang dilakukan oleh DPR di fora internasional. Iya. Tapi Ayo, orang yang gini-gini netizen nggak senang banyak. Bantuin Kurang dong seksi ya. supaya Jadi, netizen tuh suka Jadi, dengan yang- isu-isu gitu. Gimana yang ya serius caranya? gini ya? banyak, yang serius itu kan orang masyarakat taunya DPR tuh ada fungsi legislasi, ada fungsi anggaran, ada fungsi pengawasan. Itu yang populer lah di masyarakat ya, tugas DPR. Nah, sebenarnya ada lagi diplomasi, fungsi diplomasi internasional gitu ya. Nah, fungsi diplomasi internasional ini yang nggak populer, tapi itu sebenarnya DPR Indonesia cukup aktif menyuarakan hal-hal agenda-agenda yang penting di dunia internasional, dan itu juga berkaitan juga dengan Indonesia tentunya gitu ya. Selama ini ya pikirnya tuh kalau misalnya DPR di Indonesia tuh hanya memikirkan di dalam negerinya aja gitu loh. Pikirannya ternyata kan punya kawanan yang untuk diajak ngobrol Iya, bareng nih iya, betul, se-ASEAN. betul. Dan ternyata rutin dilakukan setiap tahun. Betul sekali. Nah, berarti hasilnya mesti dikasih tahu. Kayak ternyata ngomongin narkoba, ada isu perempuan. Terus Iya. tadi apa anggota yang Pertemuan anggota parlemen muda. Ini baru pertama kali. maksudnya muda tuh gimana ya? Jadi kalau muda itu batasan usianya 40 tahun ke bawah. Really? Iya. Emang kita banyak ya anggota DPR ini? Banyak, ya? banyak. 20 tahun masih banyak. Banyak, ya? banyak. Ada- Jadi ini adalah pertemuan anggota parlemen muda. Yang kedua yang akan dilaksanakan. Jadi pertama kemarin sudah di Kamboja. Ini yang pertemuan parlemen muda yang kedua akan dilaksanakan di Indonesia. Kalau ini kesempatan juga nih Pak Indra, banyak ya sambil ngasih tahu kalau pertemuan anggota parlemen perempuan itu pertama kali diprakarsai Indonesia 10 tahun yang lalu. Really? Iya, Story-nya? sejak saat itu baru sering lah ya ada pertemuan tiap tahunan anggota ini parlemen yang perempuan. banyak orang nggak tahu. Iya, jadi banyak sebetulnya legacy kita di ASEAN Iya. sih banyak. Sangat banyak Iya. ya. Oh. Ih, Banyak. boleh dong bangga. Iya dong, Bangga bagus. dong. Ya, tidak sekedar Sayangnya bangga. bangganya terlambat ya. Bantuin. Apa sih yang mesti saya bantuin? Mau ngasih tahu, ini lagi ngasih tahu. Hey, masyarakat Indonesia, denger nih, akan ada event yang namanya AIPA.
ya. Tolong disukseskan. Kapan tadi 8 Agustus? 5 sampai 11 Agustus. 5 sampai 11 Agustus itu di Jakarta. Di Jakarta, kita di Jakarta. Jadi nanti akan ada, kalau kita kan melihat kalau misalnya kayak ada pekan olahraga atau apa kan kelihatan gitu woro-woronya. Iya, Nanti kayak gimana nih woro-woronya? Ya, Kita ada totem-totem Pak Indra. kita di beberapa tempat membuat totem-totem. Memang ini karena ini terbatas lingkupnya, promosinya memang juga dalam lingkup-lingkup terbatas Internal, ya. informasinya. Tapi kita sudah melakukan rilis-rilis di media, gitu ya, informasi-informasi di media bahwa Indonesia saat ini menjadi Presiden AIPA, Ibu Puan Maharani yang menjadi Presiden AIPA. Tentu dengan agenda-agenda yang kita sedang perjuangkan juga untuk kepentingan masyarakat ASEAN gitu ya. Yes. Mm-mm. Coba diomongin dari waktu itu, apalagi waktu pertama kali 10 tahun isu tentang perempuan diangkatnya oleh Indonesia. Seru dong. kalau Banyak kayak gagasan gitu. Indonesia itu sebetulnya membekas banget, bukan hanya di ASEAN sebetulnya. Kalau seingat saya ya, di tingkat Asia, Asia Pasifik, bahkan di tingkat dunia ya, itu banyak. Cuman memang ini juga penting Mbak Indah, kita kolaborasi ya, kaitannya dengan, kalau saya punya usul tuh, AIPA kita sampaikan informasinya, tetapi juga diiringi dengan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Parlemen Indonesia di fora internasional. Saya pikir itu penting juga. Nanti tolong diberikan feeding kita ya untuk bisa menyampaikan kepada publik beberapa gagasan itu yang pernah dan berhasil. Mas Indra, Bang Indra, ini ada satu yang menggelitik saya dari tadi nih, bahwa katanya kegiatan AIPA ini sudah diawali di Labuan Bajo. Ya, kan ya. Itu kapan tuh? Bulan apa ya? Maret. Ya, Maret tahun 2023 ini. Iya, bareng sama pertemuan ASEAN. Gitu. Kok saya nggak diajak ya? Wah, kalau itu Kok diajaknya pas yang bagian sini doang gitu loh? Bang Ini Indra yang dekat jawab itu, rumah ini. bagiannya tuh. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan bahwa pertemuan ini diawali dengan interface meeting ya antar pemimpin-pemimpin ASEAN dengan ketua-ketua parlemen ASEAN di Labuan Bajo. Karena KTT ASEAN itu sudah diawali pertemuan di Labuan Bajo, maka ketua-ketua parlemen juga disetting di Labuan Bajo dengan segala keterbatasan dilakukan di sana gitu. Jadi Masa terbatas? Saya dengar pakai naik kapal pinisi, Nah. ada yang ketemu lumba-lumba, apa hiu ya? Antara itu udah bukan ceritanya. kita memperkenalkan juga kepada tamu-tamu ASEAN gitu ya, bagaimana kekayaan budaya Indonesia, kekayaan sejarah Indonesia dengan kapal pinisi. Waktu itu kita ajak ketua-ketua parlemen oleh Ibu Ketua DPR untuk naik pinisi gitu ya sampai ke Pulau Kelelawar gitu ya untuk melihat bagaimana keindahan alam Indonesia gitu ya. Pada Sambil, aman-aman ya, nggak mabuk laut. Biasanya kan nggak biasa gitu kan. Labuan Bajo ombaknya tenang. Tapi menghanyutkan. Menghanyutkan. Yang Jadi ini nih, saya nggak tahu, saya nggak diajak. Iya. Kan sebagai destinasi prioritas yang dicanangkan oleh Presiden, ya tentu kewajiban buat host ya untuk memperkenalkan itu. Dan mereka sangat luar biasa ya, antusias banget. Harusnya tinggalnya lebih lama lagi katanya di sini. Oh gitu? Iya, cuman kan keterbatasan waktu juga Iya, betul. gitu ya. Mungkin Mbak Ena punya pengalaman juga tuh di Bajo tuh gimana tuh? Bu Ena ikut juga ke sana. Ikut diajak Pak Indra. Enggak ya? Kasihan deh. Yaudah deh, saya dengar ceritanya aja deh. Gimana? Challenging ya, dalam artian Bajo itu kan destinasi baru ya. Iya. Yang memang walaupun sangat indah dan sebagainya, tapi ada keterbatasan logistik, misalnya hotelnya, kemudian transportasi. Jadi menjadi tuan rumah untuk event-event Asia Tenggara itu memang sangat cukup pelik ya Pak Indra ya, tapi menyenangkan, setelahnya menyenangkan. Tapi sebelumnya kita juga sempat keringat dingin juga ya Pak, nyari hotel, nyari hotel. Malah sempat ada beberapa teman kita yang nginep di kapal. Nanti kan di Jakarta ini kan tidak hanya 10 negara ASEAN yang saya dengar ya Pak ya. Iya. Bang ya. Ada observer. Nah, itu berapa negara dan seberapa pelik juga atau persiapannya untuk mengarrange
ya tempat, ya semuanya gitu. Saya malah nanti nitip pertanyaan takut lupa. Ingin tahu sekian puluh negara dalam satu event, siapa negara atau apa negara yang paling banyak permintaannya? Negara mana yang paling santai-santai aja? Boleh dong dikupas di sini. Ini kan di belakang dapur yang bikin kita tahu nih. Jadi memang gini, hampir di setiap negara itu dalam ketatanegaraan masing-masing itu ketua parlemen dengan presiden atau perdana menterinya itu sejajar gitu ya. Jadi kayak di Labuan Bajo tadi disampaikan oleh Mbak Endah disebut challenging karena kita harus mencari standar mereka itu walaupun ketua parlemen tapi juga mereka di negaranya tuh sejajar dengan kepala negaranya gitu. Jadi keamanannya, transportasinya, sarananya. Sementara hotel di Labuan Bajo itu tentu terbatas gitu ya, karena itu daerah yang baru berkembang gitu. Nah itu juga menjadi catatan karena kan dia juga punya pengawal-pengawal yang minta ini itu nggak boleh ini nggak boleh itu. Jadi itu memang satu tantangan yang kita memang harus kita komunikasikan dengan mereka dengan segala keterbatasan yang ada di Labuan Bajo. Begitu juga nanti dengan rencana di Jakarta tanggal 5 Agustus ini dengan keseluruhan 30 negara lebih gitu delegasi gitu ya. Tentu kita juga harus menyampaikan kepada mereka bagaimana standar pelayanan kita gitu ya. Jadi itu adalah sekali lagi tantangan dengan segala keterbatasan. Tentu anggaran kita kan juga anggaran yang tidak berlebihan gitu. Betul. Sehingga semua diatur dan dikomunikasikan dengan liaison officer dari mereka bahwa Indonesia punya standar tertentu. Tapi yang penting perlu diketahui bahwa Indonesia punya keramahan tersendiri dalam memberikan pelayanan pada tamu. Itu diakui oleh semua. Itu yang paling mereka rasakan. Kita ini memperlakukan tamu benar-benar raja gitu. Jadi mereka semua merasakan itu keramahan kita dan itulah yang menjadi standar kita memberikan satu hospitality bagi tamu. Gitu. Tapi kan kemarin 10 negara ya. Sekarang bisa 30. Sekarang tadi sekitar 30 negara. Kesiapan akomodasi dan lain sebagainya itu gimana? Ya karena kita Indonesia bukan pertama kali ya event internasional seperti ini kan. Tahun lalu seperti diingat IPU alhamdulillah dengan 1.500-an orang di tengah kita baru selesai atau masih transisi dari pandemi ke endemi, itu kita berhasil melaksanakan dengan baik. Jadi insya Allah yang sekarang ini sudah kita rencanakan dari bulan Januari untuk kita bisa bilang 80% kali ya Pak ya, udah siap kita ya, kesiapan kita secara logistik, technical issues itu udah 80% lah akomodasi. Tadi juga ada kita sudah mengadakan embassy briefing, jadi kita mengadakan briefing untuk perwakilan dari berbagai negara tersebut, baik negara ASEAN maupun observer countries. Jadi kita sampaikan ke mereka kesiapan kita dan mereka sih looks ini ya happy ya. Oh Indonesia tenang gitu. Oh Indonesia sudah sangat siap menerima delegasi-delegasi dari negaranya masing-masing. Sama tadi kan banyak nanya ya, negara mana sih yang paling sulit? Saya nggak tahu nanti aja ya. Di luar tapi bentuk kesulitannya apa? Bentuk kesulitannya tanpa menyebut negaranya. Aneh-aneh atau gimana? Jadi ada yang nanti boleh ya saya minjem kendaraannya sampai ke pasar-pasar kayak gitu. Nanti boleh ya dikawal ya sampai ini. Oh negara saya lagi bermasalah, boleh ya nanti kita security-nya ekstra kayak gitu-gitulah. Bisa diduga ya negaranya mana ya kira-kira. Saya sih meraba-raba ya. Nggak tahu juga. Tapi kita pahami sih ya Pak, kan kita sebagai staf pendukung ya, unit pendukung kita selalu juga gitu sih. Kalau ada event di luar negeri banyak, kita pengen yang terbaik untuk delegasi kita. Jadi kita bisa memahami sih permintaan yang aneh-aneh itu dari lagi pula berbagai untuk keamanan, karena kalau ada apa-apa buruk buat Indonesia loh. Iya, citra kita di mata Pencitraan kita internasional. jadi buruk betul. So far sih ya baik lah. Mungkin saya pengen kayak semacam kesan ya dari Mbak Anya setelah dengar tadi informasi apa itu AIPA, lalu di dalamnya seperti apa, dan beberapa rangkaian acaranya gitu ya. Sebagai masyarakat, setelah mendengar informasi banyak itu, kira-kira kesan yang paling mendalam itu apa? Saya terkesan bahwa ternyata walaupun mungkin di dalam negeri tidak ada gembar-gembor yang berlebihan,
Tapi kalau kita tidak mendengar berita negatif tentang Indonesia di luar sana, berarti kita sudah menjadi tuan rumah yang baik. Ya. Karena memang biasanya kan orang bilang kalau bad news is a good news. Jadi kalau misalnya mereka ngelihat beritanya baik, biasanya kurang begitu banyak berita-berita yang beredar. Tapi kalau sampai tidak ada berita negatif, berarti segitu bagusnya kita. Oke, Nah. terima kasih. Saya mohon dukungannya juga ya Of bagi course, masyarakat, ya dong. bisa disampaikan kepada halayak, terutama followernya Mbak Anya nih, Yes, bahwa yes. DPR akan jadi tuan rumah untuk pertemuan AIPA ya, ASEAN Parliamentarian ya, yang ke-44. Tanggal 5 Agustus 5 sampai 11 Agustus. Oke. Kalau bisa work from home aja, jangan. Jakarta kenapa? sekitar Senayan aja. Oh, sekitar kalau Iya. gitu. Senayan bisa bikin macet, ini pusatnya juga loh Jakarta. Apalagi Persija main. Selesai. Nah, dari sisi kesiapan nih, Bang Indra, kira-kira tadi sudah disampaikan oleh Mbak Endah secara ringkas, tapi sebagai closing statement, kesiapan DPR untuk menyambut sidang umum AIPA ini seperti apa? Ya, tentu kita sudah punya standar sendiri ya, dalam memberikan layanan kepada tamu-tamu negara semacam ini. Karena tadi seperti yang disampaikan Mbak Endah, beberapa pertemuan yang lebih besar kita sudah pernah laksanakan dan sukses gitu ya. Bahkan waktu di Bali IPU itu tahun lalu, di awal-awal, maksud kami di akhir-akhir COVID gitu, semua begitu sangat apresiasi dan respect pada Indonesia karena di tengah-tengah penghujung COVID, Indonesia bisa menyelenggarakan dengan cara yang sangat ramah bagi setiap tamu sehingga semua merasa nyaman. Kalau tidak salah, itu adalah event besar pertama pasca COVID di Bali. Ya, Betul ya? dan itu Di pertama kali Indonesia. di Indonesia dan Di itu Indonesia, ya? pertama kali pembukaan Bali untuk penerbangan Luar internasional atas permintaan kita juga waktu itu. Ya. Sehingga tentu saya berharap masyarakat Indonesia mohon doa restunya agar pertemuan AIPA ini bisa berjalan lancar dan kita juga menyelipkan satu agenda kepada tamu-tamu itu untuk nanti bisa menyaksikan kekayaan budaya Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Luar biasa. Ya. Jadi di sela-sela acara tersebut kita juga menyelipkan agenda-agenda nasional bagaimana wisata Indonesia itu banyak tempat-tempat yang bagus, yang indah, diwakili oleh Taman Mini. Mereka bisa menyaksikan. Setelah sampai tanah airnya, silakan ajak sanak saudara dan masyarakat di ASEAN itu untuk melihat banyak tempat-tempat indah di Indonesia. Ya. Baik. Mbak Endah? Iya, kita udah kerja keras berbulan-bulan ya Pak, so excited. Tapi juga berdoa supaya lancar dan kepentingan Indonesia bisa terpenuhi di sidang-sidang tersebut. Ya, baik. Terima kasih Mbak Endah, Mbak Anya, dan tentu rekan saya Bang Indra atas kehadirannya. Saya berharap sidang AIPA ke-44 bisa berjalan dengan lancar, aman, dan sukses ya. Sukses penyelenggaraan dan sukses hasilnya dan tentu membawa nama baik DPR RI dan Indonesia di fora internasional. Demikian ini Parlemen episode kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.